Horas Indonesia, kami bersyukur berjumpa dengan seorang yang namanya Catherine Boru Pakpahan. Horas, Catherine. Horas. Bagaimana kabar? Baik. Nama lengkapnya siapa sih? Aku Minarta Sandrina Catherine Pakpahan. Bisa tanggal, bulan, tahun berapa lahir? Aku lahir di Bekasi tanggal 16 September tahun 2009. Nonton dan lihat di Instagram siapa Catherine itu. Perlombaan kompetisi yang dilalui. Cerita dong. Awal tahu talentanya bernyanyi dan juga berbagai talenta. Ceritakan kemudian memulai itu. Jadi dulu waktu aku masih TK aku kayak suka banget dengerin musik. Aku juga suka tiruin cara nyanyi mereka. Sampai akhirnya tuh ada acara gereja di mana aku dibilang untuk nyanyi gitu. Terus dari situ mulai kelihatan, oh ternyata aku punya talenta untuk bernyanyi. Makanya mulai dari kelas 1 SD ini mulai aku dilesin nyanyi sampai sekarang aku kelas 2 SMP. Udah berapa tahun? Kalau untuk les, les nyanyi doang? Les nyanyi doang. Untuk les aku ada les musik, piano, aku ada les nyanyi, aku ada les model, ada les dance juga. Banyak banget. Semua bisa dikuasai itu. Bisa. Bagaimana Nata agar kan Catherine masih sekolah. Iya. Tapi karir dari sejak belia harus ditata begitu. Bagaimana mengelola ini waktu? Kan semua waktu manusia 24 jam. Iya. Tentu dari aku punya agensi, aku ada dalam suatu agensi. Terus yang mengelola waktu juga bukan aku doang, maksudnya tetap ada bantuan dari orang tua. Jadi orang tua tetap bantu untuk tektokan sama agensi aku tentang jadwal aku di sekolah. Jadi bisa disesuaikan sama jadwal aku di luar sekolah. Bagaimana arahan orang tua, bapak, mama, bagaimana mereka membimbing Catherine dan kakak-kakak dan adik agar masing-masing menemukan talentanya dan terus bergiat agar nanti sampai akil balik dewasa jadi sesuatu gitu. Tentu ditanya dulu dari kita masing-masing, kita pribadi, kita maunya tuh yang seperti apa, kita sukanya hal yang seperti apa. Cuman kalau misalnya kalau aku udah ketahuan aku lebih suka di bidang entertainment. Nah kalau misalnya kakak aku kadang dia masih bingung maunya tuh masuk ke bidang yang seperti apa. Jadi diarahin sama orang tua, dikasih tahu kayak kalau bidang yang ini tuh seperti ini, bidang ini seperti ini. Jadi nanti tinggal ditanya ke kakak aku itu dia lebih sukanya bidang yang mana. Jadi lebih kembali ke diri kita sendiri, tapi orang tua tetap mendukung. Dari 3 kalian bersaudara itu, kakak apa talentanya? Lebih fokus kemana? Adik kemana? Kalau adik aku, dia lebih ke olahraga, bidang olahraga. Aku sendiri lebih entertainment. Kalau kakak aku, dia lebih suka yang kayak baca-baca. Jadi lebih pengen yang introvert things aja gitu. Jadi sastrawan ya. Kembali ke Catherine, soal nyanyi kan ikut juga les. Lalu karena juga punya talenta, bagaimana mengasah agar talenta itu makin bagus? Selain dilatih di les itu, apa yang Catherine lakukan termasuk misalnya mengikuti kompetisi hari ini? Apa kompetisi hari ini yang diikuti? Untuk hari ini itu aku konser piano juga nyanyi. Tentu harus tetap banyak latihan di rumah, juga harus perbanyak pengalaman-pengalaman tampil di depan umum. Jadi kalau misalnya ada kegiatan misalnya konser seperti ini juga, kita tampil di depan umum itu udah nggak grogi lagi. Jadi lebih ke menambah pengalaman nyanyi gitu. Lalu waktu bernyanyi itu apa yang Catherine juga pelajari? Tentu kan semua perjalanan pengalaman itu kan pasti ada pembelajaran, termasuk misalnya mengikuti kompetisi ini, termasuk mengelola mental agar di depan panggung juga tidak kagok begitu. Yang aku pelajarin sebenarnya banyak ya, tapi yang paling berkesan di aku adalah pembelajaran yang bisa aku dapetin itu kalau sebenarnya semua hal itu butuh proses. Semua itu butuh proses dan usaha itu nggak akan mengkhianati hasil.
Jadi kalau memang kita mau usaha yang terbaik, maka proses yang kita alami juga pasti akan sakit-sakit gitu. Tapi kalau kita maunya yang prosesnya yang instan aja lah, udahlah yang cepet aja selesai. Tapi pasti usahanya juga jadinya kan turun lebih sedikit daripada yang usaha yang orang lain lakukan gitu. Nanti hasil yang didapatkan juga pasti berbeda sama yang orang lain dapatkan. Apa koneksitas menyanyi dengan model itu? Model kan mungkin dijelaskan apa kelebihan model, mungkin mengelola mental di depan banyak orang, menyanyi kan suara harus terlatih begitu. Kalau misalnya model, kita kan pasti tampil di depan umum, kita mempunyai postur tubuh yang baik, kita juga mengerti cara-cara pose yang segala macam, kita mengerti cara menguasai panggung lah gitu. Hubungannya dengan nyanyi adalah kalau misalnya kita nyanyi, kita cuma nyanyi biasa, postur tubuhnya jelek, itu tuh nggak enak dilihat gitu. Jadi kalau misalnya dengan model itu ada backupan untuk pembelajaran buat akunya, supaya kalau misalnya nyanyi tuh kita tetap dibawa enjoy, tetap rasanya tuh kayak seperti modeling, tetap menguasai panggung gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi, kalau aku nyanyi doang, aku nggak dibantu backupan dari model, aku masih kurang tahu apa itu yang namanya menguasai panggung gitu. Jadi aku kayak nggak bisa membawa suasana. Itu juga saling mempengaruhi ya. Iya. Tapi dalam pengalaman Catherine di usia sekarang SMP ya, mungkin arahan dari mama dan bapak juga, kan beberapa tadi les kan, ditemukan nggak Catherine sudah menemukan, oh ini kemampuan atau passion saya ke depan? Apakah keempat-empat yang dilatih tadi itu mungkin terus dikerjakan atau dikembangkan? Iya, pasti yang karena memang sekarang aku udah menemukan yang 4 ini, jadi pasti kedepannya tetap aku kembangkan. Cuman kita kan nggak tahu masa depan seperti apa ya, bisa aja nanti ada nambah-nambah lagi gitu. Soal keletihan, kan di usiamu ya tidak boleh terlalu memaksakan disiplin yang seperti dewasa begitu. Iya. Terganggu nggak secara mental? Merasa nggak Catherine, waduh ini terlalu capek, setiap hari harus terjadwal apa yang harus dikerjakan gitu? Atau enjoy? Ada, sebenarnya ada saat-saat kayak kenapa ya aku nggak bisa main sama teman-teman aku yang lain. Cuman kayak kalau misalnya dipikir-pikir lagi, mereka juga nggak banyak yang seberuntung aku gitu. Jadi aku lebih akan mencoba memanage waktu aku sendiri, kapan aku bermain, kapan aku akan melakukan hal-hal yang di bidang entertainment ini. Kalau di bernyanyi sudah pernah buat album berapa album? Aku sudah buat single 1. Ini yang single aku yang pribadi ya. Terus aku juga masuk dalam satu girl group. Lagu Batak, lagu Indonesia atau lagu-lagu rohani? Ya. Terus aku masuk ke ini yang singlenya itu rohani. Aku masuk ke girl group namanya Blink Stars. Kita udah punya 2 lagu. Di talentamu ini kan di masa bertumbuh ini nanti sampai dewasa, kan ini proses yang terus diperlukan latihan begitu. Misalnya kita kan harus menyeimbangkan, kalau misalnya diundang di gereja bagaimana, atau diundang menghibur, atau di satu acara bagaimana begitu. Apakah berbeda? Misalnya sudah ada nggak jiwa melayani, kalau memang di gereja kita nggak harus diberi honor begitu? Iya, pasti kita menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan tempat dari kondisi. Juga nyanyinya tuh tulus dari hati aja, nggak mau menerima imbalan. Di usiamu ini apa tantangan yang Catherine rasakan? Kalau di dunia entertain ini kan banyak pasti godaan begitu. Ada nggak misalnya ya mungkin panitia yang sulit dihadapi, mungkin orang lain, apa kira-kira pengalaman-pengalaman yang Catherine di usia sekarang punya pengalaman banyak dewasa lah? Lebih ke berkurangnya waktu untuk sama teman-teman selain di sekolah.
gitu. Jadi kalau misalnya dulu-dulu kan aku masih bisa lah pulang sore sekolah, masih bisa main-main sama teman-teman. Kalau misalnya sekarang kan lebih harus bisa mengatur jadwal. Jadi kalaupun mau main sama teman-teman juga pasti durasinya cuma 1 jam 2 jaman doang, atau nggak 1 jam 1/2 doang. Terus habis itu fokus lagi untuk menggali lagi gitu. Catherine merasa nggak misalnya di usia sepantaranmu di SMP misalnya, ya karena Catherine banyak bertemu orang, banyak berinteraksi di panggung, itu kan melatih mental dan kemampuan bicaramu, narasimu kan bagus begitu. Di usia SMP begitu udah di atas mereka begitu. Merasa nggak ya padahal sepantaran ya agak tidak nyambung banyak bicara begitu? Sebenarnya aku lebih ke menyesuaikan. Kalau emang ternyata nggak nyambung, aku coba nyambungin aja. Baik, mungkin pertanyaan satu lagi untuk Catherine sebagai orang atau anak muda yang bergiat di talentanya, kira-kira apa pesan Catherine untuk orang-orang yang tertarik misalnya di dunia nyanyi, dunia model? Ini kan penting gitu. Apa yang kira-kira kiat dari Catherine? Untuk pesan-pesan dari aku, tetap harus punya komitmen dan juga harus punya niat yang kuat, tapi jangan lupa untuk diimbangi dengan usahanya. Jangan niatnya tinggi tapi usahanya kurang, karena setiap usaha itu pasti nggak akan mengkhianati hasil. Juga harus tetap bersemangat untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Soal bicara, dari mana narasi Catherine itu bagus, tertata di usiamu remaja masih jarang orang mampu bisa berinteraksi begitu? Karena memang tadi yang aku bilang, aku masuk satu girl group yang bernama Blink Stars. Di situ memang pasti kita harus berinteraksi dengan orang-orang. Jadi kita juga harus melatih cara bicara kita. Termasuk pengembangan diri ya? Termasuk pengembangan diri. Terima kasih Catherine Boru Pakpahan sudah berbincang-bincang di Suara Tepian. Lihat ya, Horas.